Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, cinta dan kasih sayangnya. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Seperti biasa para pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan insyaallah kajian kita pada hari ini masih di halaman 24. Kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Berkata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin ini, adapun kaum Ji'ah, maka setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kasih akan hak Allah akan hak Ta'ala, dan tiadalah yang dikasihi yang lain daripada hak Ta'ala, maka terangkatlah daripadanya taklif syara dan segala ibadat, maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Dan lagi pula kata mereka itu, segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Dan setengah mereka itu tiada menutup auratnya, maka itikad dan pekerjaan yang demikian itu semata-mata kufur dan dhalalah. Para pemirsa, kita bicarakan dulu ini ya, sebelum kita lanjutkan kaitannya dengan itikad orang-orang Ji'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan terminologi Ji'ah ini pada nuskhah yang lain tertulis Murjiah ya. Tapi ada juga yang disebut Hubbiyah. Jadi ada Hubbiyah, ada Murjiah, ada Ji'ah. Inti daripada aliran ini adalah cinta kepada Allah. Ya, makanya disebut Hubbiyah. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep tasawuf itu disebut dengan istilahnya mahabbah. Mahabbah itu sebenarnya sebuah tingkatan tasawuf yang sangat tinggi. Kalau orang sudah sampai pada martabat mahabbah, maka orang itu berada pada tingkat yang tinggi dalam makamnya orang-orang sufi atau tasawuf. Nah, persoalan di mana para pemirsa? Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan kaum Ji'ah ini
bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, atau dengan bahasa yang lain bahkan bertentangan dengan Islam secara keseluruhan. Sehingga beliau mengatakan ini sesat dan ini adalah kufur. Coba kita lihat para pemirsa. Yang pertama kata beliau, sebagian daripada iktikadnya orang-orang Syiah atau Hobbiyah ini, apabila seorang hamba, seorang manusia, sudah sampai martabat kasih akan hak ta'ala, dan tiadalah yang dikasih yang lain daripada hak ta'ala, maka terangkatlah daripadanya taklif syara. Taklif syara itu artinya kewajiban syariat. Taklif itu biasanya kita mengenal istilah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama sampai umurnya. Yang kedua dia orang yang berakal. Istilah kita disebut namanya akil balik. Jadi berakal dan juga sampai umur. Tapi kata mereka, menurut keyakinan orang-orang Syiah atau Hobbiyah ini, kalau orang sudah bisa menanamkan rasa cinta kasih sayang yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dicintai kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka beban taklif tadi disebut taklif syara, beban kewajiban melaksanakan hukum Tuhan itu sudah terhapus semua. Terangkatlah kata beliau daripadanya taklif syara. Bahkan segala ibadat terangkat, tidak perlu lagi dia beribadat. Asal bisa mencintai Allah sepenuhnya, tidak ada cinta kepada yang lain kecuali cinta kepada Allah. Bahasa beliau di sini bukan cinta, kasih, ya kasih. Kasih kepada Allah melebihi daripada kasih kepada yang lain. Bahkan tidak ada kasih kepada yang lain, hanya satu, kasih atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkatlah taklif. Tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi ibadat. Bahkan lebih lanjut lagi, jadilah segala yang haram itu halal padanya. Di sini para pemirsa yang disebut beliau sesat atau keliru. Sebesar apapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh meninggalkan syariat. Beban taklif berlaku. Tidak ada satupun ajaran Islam mengatakan bahwa taklif syara itu gugur karena cinta kepada Allah. Bahkan seharusnya makin tinggi tingkat mahabbah kepada Allah, makin tinggi tingkat tanggung jawabnya melaksanakan hukum. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian terdahulu kita udah pernah bicarakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang muslim menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menghalalkan sesuatu yang nyata haramnya atau mengharamkan sesuatu yang nyata halalnya. Jadi kalau ada orang yang beriman menyatakan ini haram, ini halal. Tapi yang dikatakannya haram itu adalah barang yang halal. Yang dikatakan halal itu barang yang haram. Bangkai itu halal bagi saya. Bangkai itu tidak haram. Misalnya seperti itu. Padahal nyata haramnya. Atau nyata halalnya dia nyatakan haram. Nah karena itulah maka ini beliau katakan, jadilah segala yang haram itu halal padanya. Hal seperti ini disebut beliau dengan sesat atau kufur. Dan lagi pula kata mereka itu, segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Para pemirsa dalam kajian terdahulu juga sudah kita sampaikan, kata harus menurut Syekh As'ad Al-Banjari itu boleh. Jadi harus di sini bukan harus dalam bahasa Indonesia yang artinya wajib. Harus itu artinya boleh. Dalam paham orang-orang Syiah atau Hobbiyah, kalau orang sudah sampai pada puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah sembahyang, masalah puasa itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Terserah aja. Tidak ada lagi kewajiban yang mutlak harus wajib melaksanakan. Kata beliau harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Maksudnya boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan.
Kemudian yang berikutnya beliau katakan di sini, dan setengah mereka itu tiada menutup aurat. Maka itikat dari pekerjaan yang demikian itu semata-mata kufur dan dolalah, kafir dan juga sesat, kata beliau. Jadi mereka tidak menutup aurat, padahal menutup aurat itu hukumnya wajib. Ketika dia mengatakan menutup aurat tidak apa-apa, berarti dia menentang kewajiban tersebut atau meniadakan kewajiban tersebut. Para pemirsa, kita masih lanjutkan lagi bagaimana pendapat orang-orang Syiah terkait dengan masalah mahabbah atau cinta kasih ini yang menyebabkan paham mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka jadi ia berbuat dosa besar seperti zina dan minum arak dan mencuri sekalipun, tiada dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka. Maka itikad demikian itu kufur. Nah kalau tadi persoalan sholat, puasa. Kalau sekarang perbuatan dosa. Jadi menurut pendapat mereka atau paham mereka, kalau orang itu sudah sampai puncak, istilah beliau, kesudah-sudahan kasih akan Allah, puncak cinta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dosa besar, zina, minum minuman keras, mencuri, itu tidak akan membawa kepada neraka. Karena dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain itu tidak berdosa. Cinta menghapuskan semua perbuatan dosa. Kalau tadi cinta menghapuskan semua kewajiban pada Allah. Kalau ini tidak, cinta menghabiskan semua perbuatan dosa. Tidak ada dosa. Nah inilah pendapat atau paham yang kata beliau yang kufur. Karena itu tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang nyata halalnya. Kemudian setengah dari mereka itu etikatnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya ibadah yang zahir. Dan ibadatnya itu tafakur juga. Maka etikat demikian itu kufur. Jadi ada pula para pemirsa, sebagian dari pendapat atau iktikat keyakinan dari orang-orang Syiah atau Hobbiyah ini, kalau sudah sampai puncak cinta kepada Allah yang luar biasa, maka tidak ada lagi ibadat zahir. Ibadat zahir itu ya tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji, atau berbuat baik, infak, sedekah dan lain-lain. Itu tidak ada. Yang ada hanya ibadat batin. Tapi istilah beliau yang dipakai di sini adalah tafakur. Ibadatnya itu tafakur. Jadi orang itu cukup berpikir aja. Tafakur sebentar, selesai. Semua ibadat tidak perlu dikerjakan lagi. Pertanyaannya, benarkah kepercayaan atau keyakinan seperti ini? Beliau jawab di sini. Kata beliau, keyakinan semacam itu atau itikat dan demikian itu adalah kufur. Jadi tidak benar. Memang para pemirsa, tafakur itu besar sekali nilainya. Bahkan ada satu istilah yang mengatakan tafakuru sa'atin khairum min ibadati sitina sanah. Bertafakur satu saat saja itu nilainya lebih besar daripada ibadat 60 tahun. Kalau orang berpikir tafakur dalam rangka menyadarkan diri, insaf atas segala kesalahan, cenderung untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan yang lalu, menghitung diri sebelum dihitung orang, atau hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu luar biasa. Disuruh berpikir, disuruh. Bahkan sekian banyak ayat Al-Quran menyuruh kita berpikir. Berpikir itu namanya tafakur. Tapi kalau tafakur itu mengganti kewajiban-kewajiban ibadat zahir, itu yang tidak benar. Tafakur silakan, ibadat meningkat. Mestinya malah hasil tafakur melahirkan ibadat yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau tafakur pengganti ibadat, itu tidak benar. Dan itulah sebetulnya kata beliau yang menjadi itikat atau keyakinan orang-orang Syiah atau disebut beliau kaum Syiah, kaum Hobbiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan karena agak panjang sedikit nih. Dan setengah
mereka itu itikadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kesudah-sudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka haruslah baginya perempuan yang lain dan segala sahaya orang. Maka etikat yang demikian itu kufur. Wah, ini parah lagi para pemirsa ini. Dengan modal cinta dan kasih sayang besar kepada Allah. Bahasa beliau tadi kesudah-sudahan kasih kepada Allah. Atau istilah kita sampai pada puncak mahabbah, puncak cinta kepada Allah. Maka halal semua. Perempuan-perempuan orang lain, budak milik orang lain, sah halal bagi dia. Tidak ada zina di situ. Dalam tanda kutip ya, tidak ada zina di situ. Nah ini kata beliau tidak benar etikat ini. Ini etikat yang kufur namanya. Ada hukum, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada lembaga yang disebut dengan lembaga perkawinan atau pernikahan. Tidak sembarang. Ini kata beliau, mereka berpendapat bahwa perempuan yang lain, sahaya orang lain haruslah baginya. Boleh, harus kan tadi boleh. Boleh saja. Dalam hukum agama kita itu tidak benar. Karena sudah ada aturan mainnya. Intinya sama seperti tadi, dia meniadakan syariat. Hanya dengan mengandalkan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi adalah etikat yang kufur, kata Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Para pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan pembicaraan kita berikutnya. Selanjutnya Syekh Muhammad Asad Al-Banjari mengatakan, dan setengah mereka itu iktikadnya bahwa harta itu harta ya, beliau mengatakan harta dunia sekalian mubah bagi segala anak Adam. Dari karena Nabiullah Adam itu bapak segala manusia. Dan Siti Hawa itu ibu mereka. Itu milik bagi keduanya. Maka jadilah bersarikat antara segala anak cucu Adam dan Hawa. Maka sekalian etikat yang demikian itu kufur lagi dolalah. Kufur lagi dolalah. Dolalah itu artinya sesat. Jadi ada lagi keyakinan orang-orang Syiah atau Hobbiyah ini bahwa semua harta benda yang ada di alam semesta ini, di dunia ini, harta dunia istilah beliau atau harta dunia itu milik bersama, bersarikat itu bersama. Itu milik semua umat manusia bersama. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Semua umat manusia itu sumbernya dari Adam dan Hawa. Maka semua milik yang ada itu milik bersama semua. Kalau milik bersama berarti boleh dipakai, boleh diambil, boleh digunakan tanpa izin siapapun. Tidak ada yang mengizinkan. Karena semuanya adalah milik bersama. Nah ini itikat yang tidak benar katanya. Kata beliau ini adalah itikat yang kufur dan dhalalah dan sesat. Rupanya ada aja orang berpendapat kita ini kan sama-sama semua keturunan Nabi Adam. Kita ini keturunan Hawa. Kita ini bersaudara semua. Maka semua barang yang ada, benda yang ada, harta yang ada itu milik kita bersama. Kita ambil, kita pakai, tidak perlu izin sana sini. Ini juga bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengatur hak-hak kepemilikan, bukan perpindahan antara satu orang dengan orang lain itu ada aturan mainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang beriman, jangan engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tidak boleh asal ambil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali dilakukan dengan perniagaan yang didasarkan kepada saling meridai, saling rela, suka sama suka. Ada aturan main yang diatur Allah.
Tapi orang-orang Hobbiyah atau dia mengatakan tidak, itu milik kita bersama. Ambil aja, makan aja, minum aja. Pendapat ini adalah pendapat yang kufur dan dhalalah kata beliau. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya persoalan mahabbah atau cinta pada Allah itu adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, yang diwajibkan kepada setiap orang beriman. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW menegaskan tidak benar orang kalau belum mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Tidak benarnya imannya maksudnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna Allah ahabbu ilahi mimma siwahuma. Tidak benar iman salah seorang kamu, tidak sempurna iman salah seorang kamu kecuali aku dan Allah dicintai lebih daripada yang lain. Jadi ajaran mahabbah itu memang ajaran agama Islam. Itu adalah ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Yang kalau sudah mahabbah atau cinta kasih pada Allah tertanam sangat kuat dalam diri, maka semua taklif syara itu hilang. Tidak macam itu. Justru sebaliknya, orang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, bisa meninggalkan semua larangan Allah dengan baik, dengan nyaman, dengan lapang, kalau didasarkan kepada cinta. Jadi cinta itu kunci untuk bisa melaksanakan segala hukum-hukum Allah dengan baik dan benar. Para pemirsa kan merasakan ya, kalau orang melakukan sesuatu didasarkan kepada cinta kepada orang yang menyuruh, seberat apapun jadi ringan. Cinta kita kepada anak. Ketika anak kita minta sesuatu, tengah malam pun kita di hujan lebat pun kita turun mencarikan sesuatu yang diminta. Seorang suami cinta pada istri, seorang istri cinta pada suami. Rela tidak tidur semalam suntuk, mau demi orang dicintai. Demikian juga kalau cinta pada Allah. Orang lain menganggap itu berat, bagi dia itu justru adalah kegembiraan. Nah cinta seperti inilah yang telah dilakukan atau dipelopori oleh seorang wali Allah, wanita, namanya Rabi'atul Adawiyah. Para pemirsa mungkin sering mendengar cerita tentang Rabi'ah Adawiyah yang luar biasa. Beliau dianggap sebagai tokoh mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kasihnya kepada Tuhan sampai ada puncak yang paling tinggi yang tidak ada lebih tinggi daripada itu. Luar biasa. Bagi dia maksud saya, tingginya luar biasa. Dia hanya satu dalam dirinya, dalam hatinya hanya satu. Cinta kepada Allah, tidak ada cinta kepada yang lain. Misalnya ada sebuah riwayat yang mengatakan, ada yang bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'atul Adawiyah, apakah kau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, aku cinta sepenuhnya pada Allah. Wahai Rabi'ah Adawiyah, apakah kau benci kepada setan? Kata beliau, cintaku, hatiku penuh dengan cinta kepada Allah. Sehingga tidak ada ruang dalam hatiku untuk benci kepada setan. Full cintanya kepada Allah, tidak ada lagi yang lain, termasuk benci pada orang lain pun tidak. Yang menarik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kecintaan yang luar biasa ini, hidupnya zuhud dan penuh dengan ibadat kepada Allah. Ditunjukkan rasa cinta itu dengan ibadat yang luar biasa kepada Allah. Sepenuh hidupnya sampai dia tidak mau menikah. Sekian banyak orang-orang tokoh-tokoh yang melamar dia nggak mau. Karena katanya tidak ada ruang di hatiku ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya ruang untuk yang lain. Yang kedua, cintanya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah itu adalah murni. Cinta yang tulus tanpa pamrih. Betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dengan neraka, bukan karena ingin mendapat surga. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat menyentuh perasaan kita para pemirsa. Coba kita dengar ungkapan beliau itu. Ya Tuhan, ya Allah, jika aku menyembah kepadamu karena aku takut api neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Kalau aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Itu kata Rabi'ah Adawiyah. Dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, haramkan aku daripadanya. Kalau aku menyembahmu karena aku ingin dapat surgamu, haramkan aku katanya dari surga itu. Tetapi kalau aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu,
jangan kau palingkan wajahmu daripadaku. Jangan kau palingkan wajahmu daripadaku. Nah itu gambaran cinta kasih yang luar biasa dari Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kewajiban, bahkan memperkuat ibadah kepada Allah, bukan hanya wajib yang sudah dilaksanakan. Seharusnya kalau memang betul-betul konsep yang dipakai itulah mahabbah atau cinta atau hubbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbullah, maka justru peningkatan ibadat bukan hanya kualitas tapi juga frekuensi ibadatnya full kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta beliau itu memang cinta yang murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika para tokoh ingin datang ingin melamar kepada beliau, beliau ya mengatakan tidak punya ruang dalam hatiku untuk mencintai yang lain kecuali hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, berusaha untuk mencintai Allah itu adalah kewajiban. Kita akan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Tuhan dengan baik dan benar kalau landasannya memang hubbullah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai seperti paham orang Jia atau hubbiyah ini, justru menurut mereka kalau sudah sampai puncak kecintaan pada Allah tidak perlu lagi melaksanakan ibadah, tidak perlu ada taklif syara, tidak perlu lagi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena semua itu hilang dengan cinta pada Allah. Ini bukan pendapat yang benar. Mari kita mencintai Allah dan Rasul dengan baik dan benar, tapi juga wujudkan kecintaan itu dengan peningkatan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga kita menjadi hambanya yang salihin, hambanya yang muhibbin, hambanya yang syakirin, hambanya yang muttaqin. Dan kita diberikan paham yang benar dalam urusan keagamaan sehingga kita terhindar dari paham-paham menyimpang, paham yang sesat dan paham yang membawa kepada kekufuran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ana wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shigara wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.